الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyibun, adalah zat yang baik, yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dia tidak menerima melainkan yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana perintahnya kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu salihan. Wahai sekalian rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa amalu salihan, dan lakukanlah amalan-amalan yang soleh. Perintah kepada rasul. Nah, perintah ini sama dengan perintahnya kepada seluruh makhluk, seluruh hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Summa dzakara rajul yutilus safar. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, safar panjang. Ash'asa akbar. Keadaan fisiknya kusut. Ya, rambutnya kusut, kemudian berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Namun, makanannya berasal dari sumber yang haram. Nas'alullah assalamu alaihi. Wa mashrabuhu haramun. Dan minumannya pun berasal dari sumber yang haram. Wa malbasuhu haram. Dan pakaiannya juga adalah pakaian yang haram. Wa ghuzziya bil haram. Dan dia diberikan makanan dari sumber-sumber yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin ya, doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Min fawaidil hadis, di antara pelajaran yang mungkin kita petik dari hadis ini, yang pertama, min asma'ihi ta'ala thayyibun wa min sifatihi annahu la yaqbalu illa thayyiban. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib, ya, zat yang maha baik. Wa min sifatihi annahu la yaqbalu illa thayyiban. Dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan menerima melainkan yang baik-baik saja. Kemudian min fawaidi hadzal hadis kadzalika asyari'u huwallahu wa rasuluhu. Ya. Pemutus syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan syariat apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, ya, kepada rasulnya, kepada Rasulullah, ya, kepada para rasulnya, maka syariat pun secara asal berlaku untuk umatnya, ya, berlaku untuk
umat-umat mereka, umat-umat para rasul tersebut. Itu yang asalnya. Kecuali ada keterangan yang mengkhususkan bahwasanya syariat tersebut hanya berlaku khusus bagi rasulnya dan tidak berlaku bagi umatnya. Dan itu dibuktikan dari pernyataan hadis tadi, apa? Innallaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Ya. Kemudian yang ketiga di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini al-halat allati yata'akkadu fiha ad-du'a. Ya, di antara kondisi yang sangat ditekankan bagi kita untuk berdoa dan itu adalah merupakan eh, keadaan-keadaan di mana yustajabu fihi ad-du'a aksar. Ya, secara umum doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi seperti itu. Ya, disebutkan dalam hadis ini bahwa orang tersebut dalam keadaan safar, kemudian kondisinya lusuh, ya akibat dari safar tersebut, kemudian dia menengadahkan tangannya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis ini juga pelajaran di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah min mawani doa, di antara hal-hal yang bisa menjadi penghalang doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sumber makanan kita, ketika makanan kita atau minuman kita atau pakaian kita, hal-hal pokok yang merupakan kebutuhan kita itu berasal dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yuyassirana wa yuyassiral mu'minin wa yakfihim bil halali bil halali anil haram. Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan di antara pelajaran dari hadis yang ke-10 ini.